Teman-teman, kembali lagi di channel Berus Kristanto, dan di kesempatan kali ini kita akan wawancara bersama dengan Perkenalan nih. Jadi betul. nama saya Abdurrahman Aidit ya. Biasa dipanggil Abdurrahman, Abdul atau Aidit ya, terserah Mas Bayu. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan membedah atau ngobrol santai lah tentang filsafat, atau bisa dibilang inti dari inti, core of the core, atau bisa disebut dengan induk atau ibu dari ilmu pengetahuan. Dan di kesempatan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Abdul ya. Ya, Oke, Abdul, untuk kesempatan pertama ini aku akan menanyakan hal basic dulu. Abdul ini jurusan filsafat lulusan dari mana? kalau masalah itu kebetulan saya lulusan dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Usuluddin dan prodinya Akidah dan Filsafat Islam. Jadi di sana saya itu eh, belajar mengenai filsafat dan juga akidah keislaman gitu. Jadi khusus keislaman saja yang saya pelajari seperti itu. Lalu Abdul, kenapa sih kemudian kamu memutuskan untuk ngambil jurusan filsafat gitu? Kebetulan ya saya latar belakangnya adalah seorang anak dari keluarga yang sangat mempelajari yang namanya filsafat, dan filsafat itu merupakan salah satu eh, apa ya istilahnya itu fokus penelitian dari ayah dan ibu saya gitu. Jadi ayah dan ibu saya itu sudah mencekoki saya dengan filsafat itu sudah dari sejak dini gitu. Jadi eh, kesukaan atau kegemaran mengenai filsafat ini itu udah sampai saya itu dari kecil gitu. Jadi ya saya mengambil filsafat itu karena lingkungan gitu. Jadi lingkungan keluarga saya yang sangat mendukung untuk saya masuk ke filsafat seperti itu. Jadi ketika Abdul untuk memutuskan masuk ke dalam filsafat, reaksi keluarga mendukung ya, Abdul? Ya tentu saja karena mungkin ini apa ya, mungkin berbeda ya dari keluarga lain gitu yang memandang filsafat itu dengan stereotip yang mungkin agak negatif gitu. Ada yang bilang belajar filsafat bikin kamu murtad atau bikin kamu tidak beragama dan lain-lain, tapi sebenarnya di sisi lain gitu ya, filsafat itu tidak melulu tentang agama kok gitu. Ada yang tentang kemanusiaan, ada yang tentang bagaimana cara hidup gitu. Dan keluarga saya mendukung karena filsafat itu dijadikan sebuah apa ya istilahnya itu petunjuk. Jadi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memutuskan sesuatu itu berasal dari filsafat gitu. Jadi menurut keluarga saya ya, sekali lagi apa filsafat itu penting gitu pada akhirnya. Nah, Abdul, jadi apa sih sebenarnya yang dipelajari di filsafat? Tadi kan udah disinggung beberapa nih. Jadi yang dipelajari di filsafat ya sebenarnya banyak sih baik gitu, nggak cuma tentang yang aku sebutin tadi gitu. Tapi kalau dari segi perkuliahan nih ya kita dibagi menjadi empat. Jadi kita mempelajari yang namanya metafisika, kemudian epistemologi, dan kemudian aksiologi, dan kemudian mengenai teologi. Teologi itu sebenarnya masuk ke metafisika gitu, tapi khusus di perkuliahan aku ini apa namanya teologi ini sangat penting gitu karena kalau di dalam fakultas aku gitu ya, teologi itu memang sebagai suatu yang apa ya, yang inti gitu di apa di perkuliahan gitu. Tapi kalau secara filsafat umum mungkin universitas lain bagaimana? Apakah teologi hal yang ditekankan gitu? Kalau di di universitas lain sih menurut saya yang namanya teologi ini sebenarnya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu dibahas gitu. Misal sebagai contoh filsafat UGM gitu ya. Filsafat UGM itu apa ya, matkulnya itu lebih ke arah dia itu mempelajari yang namanya filsafat murni itu, nggak tercampur dengan teologi atau dengan embel-embel keagamaan gitu. Kalau misalnya UIN ya agama Islam gitu. Kalau misalnya universitas lain seperti apa ya namanya kayak Sanata Dharma gitu kan, kalau di Jogja itu ya dia khusus di teologi kekristenan gitu. Jadi kayak
Ya, filsafat ini memang bukan ilmu yang saklek sebenarnya, bukan ilmu yang hanya mempelajari itu saja, bukan, tapi bisa dicampurkan dengan beberapa hal gitu. Contohnya ya seperti di agama gitu kan, bisa dicampurkan menjadi filsafat agama apa, filsafat tentang budaya, atau filsafat tentang lingkungan dan lain-lain itu. Jadi sangat sangat banyak gitu bisa dipelajari seperti itu. Tapi mungkin ditekankan teologi karena Abdul ini ya Universitas UIN Sunan Kalijaga gitu. Iya, seperti itu. Oke. Kalau gini dulu, kalau misalkan menjelaskan filsafat ke orang awam itu apa sebenarnya filsafat itu? Untuk orang awam ya. Ini khusus untuk orang yang belum tahu filsafat kan ya, berarti yang Betul. benar-benar nggak tahu filsafat gitu. Sebenarnya gini, untuk memperkenalkan filsafat ke orang awam itu tidak terlalu sulit sebenarnya. Karena filsafat itu selalu bersinggungan dengan kehidupan orang gitu. Maksudnya orang itu mau tidak mau harus berfilsafat gitu. Seperti ketika dia mengambil keputusan gitu kan. Kadang orang mikir seperti ini. Aku mending ini atau mending itu ya. Tapi di saat itulah dia itu berfilsafat itu. Dia itu tidak memperhatikan apa yang akan dia lakukan, tapi dia akan memperhatikan bagaimana dia itu menyikapi pilihan-pilihan yang dia ambil gitu. Pilihan-pilihan yang dia ambil itulah ketika dia berfilsafat itu. Aku milih ini karena aku merasa seperti ini, aku milih ini karena merasa seperti ini, dan outcome-nya adalah ketika dia merasa ketika pilihan aku ini, aku akan menjadi bahagia gitu. Nah, kebahagiaan atau jalan finishnya gitu, ketika sudah aku ketika milih ini menjadi bahagia, itulah di situ dia sudah berfilsafat itu. Khususnya kalau di filsafat yang benar-benar teoritis itu menjadi teori filsafatnya Socrates gitu. Ketika orang-orang istilahnya itu sudah mencapai finalnya ketika dia merasa bahagia gitu, dan ketika kebahagiaan itulah dia dapatkan, dia sudah berfilsafat gitu. Berarti dalam kehidupan sehari-hari Abdul sendiri menerapkan filsafat itu? Tentu saja. Jadi mungkin tidak secara saklek gitu ya, karena teori-teori filsafat itu biasanya seolah-olah itu saklek gitu. Orang itu mempelajari filsafat, misalnya mempelajari tentang bagaimana cara orang itu hidup gitu, itu dalam filsafat banyak sekali cara gitu. Ada yang namanya stoik, ada yang namanya nihilis, ada yang namanya absurdis, ada yang namanya positivis gitu, banyak sekali. Tapi pada akhirnya gitu ya, yang dipakai adalah bisa campur-campur gitu. Jadi manusia itu tidak harus menggunakan satu cara saja untuk hidup, bisa jadi 2 atau 3 gitu. Nah, untuk saya sendiri gitu ya, karena Mas Bayu tanya saya gitu, saya itu sebenarnya kalau dalam hidup itu tidak pernah berpegangan dalam satu teori filsafat gitu. Bisa saya berpegangan pada 2 teori filsafat secara bersamaan gitu, atau bisa 3 gitu, seperti itu. Tapi secara keseluruhan ya saya menggunakan teori filsafat untuk hidup. Jadi hidup saya itu tidak pernah lepas dari filsafat seperti itu. Oke, selama belajar filsafat pernah dibikin overthinking nggak? Karena semakin tahu justru mempertanyakan ulang gitu. Ya, ini jujur aja ini sebuah pertanyaan yang klise ya untuk orang-orang yang belum tahu filsafat ya. Tapi sebenarnya filsafat itu bukan sesuatu yang membuat kita overthinking gitu sebenarnya. Malah di dalam filsafat ada yang namanya reduksinisme gitu. Jadi kayak kita itu mereduksi sesuatu jadi sehingga kita tidak overthinking gitu. Ya udah, pikirin sesuatu ya sesuatu itu aja gitu, sesuai apa yang kita lihat aja gitu. Nggak perlu kemana-mana gitu. Tapi kembali lagi gitu di pertanyaan bahwa bagaimana kita itu merasa overthinking atau tidak gitu. Terus sebenarnya ya tergantung kitanya sendiri gitu. Jadi mau kita overthinking atau tidak ya itu pilihan gitu. Jadi
kalau belajar filsafat sebenarnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu bikin pusing gitu, enggak gitu. Kalau misalnya orangnya udah biasa mikir yang sistematis gitu, dia nggak akan overthinking gitu. Oke, berarti Abdul ini posisi sekarang udah selesai berkuliah ya dulu ya? Sudah menyelesaikan yudisium ya? Ya udah, Cuman tinggal wisuda ya? ya nunggu wisuda aja. Oke. Mungkin kita sudah mau masuk ke akhir segmen ya teman-teman. Walaupun seru juga sih ya perbincangan tentang filsafat. Cuman kita akan lanjut nanti ya. Dan pertanyaan yang akan jadi penutup, mungkin bukan penutup ya, aku akan mengajukan 2 pertanyaan lagi. Mungkin apa rencana kamu sebagai seorang sarjana filsafat? Rencana apa dulu nih? Kan rencana ada banyak nih. Rencana itu ada rencana akademis atau rencana hidup ke depan atau gimana? Apa yang Abdul menunggu wisuda ini, apa yang mau dia lakukan? oh selagi menunggu wisuda ini memang ya, karena yang namanya nunggu wisuda gitu kan nggak ada kegiatan gitu kan, santai gitu. Tapi sebenarnya yang saya lakukan di rumah itu ya saya mempelajari beberapa apa ya istilahnya itu pemikiran-pemikiran filsuf yang belum pernah saya dengar, atau beberapa pemikiran filsuf yang belum sempat saya pelajari selama perkuliahan gitu. Jadi saya mau menambah khazanah saya sendiri gitu kan, untuk mempelajari filsafat yang lebih mendalam gitu. Dan beberapa ada apa ya, ada keperluan ya, maksudnya kayak sebuah skill gitu. Jadi dalam filsafat itu sebenarnya ada skill-skillnya gitu, ada skill yang perlu dipelajari untuk kita bisa hidup lebih baik kok gitu dengan filsafat gitu. Seperti halnya retorika gitu kan, seni berbicara, atau bagaimana berpikir gitu ya, seninya berpikir gitu. Itu sebenarnya perlu banget untuk dipelajari orang sekarang sebenarnya. Jadi saya kebetulan di rumah nunggu wisuda ini ya belajar itu, belajar kayak skill-skill yang soft untuk berpikir. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya teman-teman ya. Kalau orang pengen belajar filsafat, apa buku yang direkomendasikan orang awam? Ya sebenarnya tidak muluk-muluk ya. Jangan belajar filsafat tuh dengan buku-buku babon gitu, buku-buku yang apa ya setebal ini gitu, jangan. Kita belajar filsafat tuh dari buku yang tipis-tipis dulu gitu. Jangan terlalu rumit dan jangan terlalu jelimet gitu. Kita bisa belajar filsafat tuh hanya dengan misalnya ya nonton YouTube gitu kan. Banyak tuh di YouTube tuh tentang pemikiran-pemikiran filsuf gitu ya. Atau kita bisa beli buku yang tipis seperti ya Filosofi Teras, terus Dunia Sofi bagi yang suka fiksi ya. Walaupun sebenarnya Dunia Sofi itu terlalu jelimet buat saya ya. Tuh, atau bisa kalau kalian memang into banget ke filsafat, kalian belajar tentang sejarah filsafat barat tuh, bukunya yang direkomendasikan Rocky Gerung tuh. Biasanya kan ada iklan-iklannya tuh. Nah, itu memang sangat apa ya? Sangat membantu sekali untuk mempelajari perkembangan pemikiran para filsuf barat gitu ya. Bagaimana mereka berdialektika dengan waktu gitu ya. Di setiap waktu kan berbeda itu pemikiran para filsuf tuh dari barat sana. Oke, jadi teman-teman, barusan kita sudah mendengarkan dari Abdul atau Abdul Rahman Aidit tentang filsafat. Jadi filsafat itu bukan sekedar ilmu di atas kertas, tapi juga bisa diaplikasikan sehari-hari. Dan dengan filsafat kita bisa belajar lebih terarah ya, Abdul. Iya, bisa lebih terarah dan juga sistematis. Yang penting adalah sistematis dan kritis tuh. Di filsafat itu kuncinya cuma kamu kritis dan kamu bisa berpikir secara sistematis. Udah seperti itu. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang pengen ngobrol dengan Abdul, mungkin bisa di Instagram mana, Abdul? Ada di Abdurrahman Aidit ya, itu cari aja di Instagram. Oke.
Mungkin sekian perbincangan pada hari ini. Tetap like, comment, and share video ini. Dan siapa lagi yang akan kita undang untuk kita ulik-ulik, jurusan perkuliahan atau seputar akademik. Tetap tunggu video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.